Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama eh, saya Nuriman di podcast tentang ekonomi syariah. Dan untuk kali ini, podcast kali ini kita akan membahas tentang sistem finansial atau sistem keuangan Islam. Di sini saya bersama narasumber kita yaitu dengan Mbak Ika Ropingatun. Halo, Assalamualaikum Mbak Ika. Waalaikumsalam. Oke, di sini kita akan membahas yang namanya sistem finansial atau sistem keuangan secara Islam ya Mbak Ika. Iya, Oke, di sini Mbak Ika, apa sih eh, sistem finansial atau sistem keuangan Islam itu? sistem keuangan Islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Dalam berbagai bentuknya, sistem dan struktur keuangan Islam atau struktur finansial Islam telah menjadi sebuah peradaban yang tidak berubah selama 14 abad. Sistem keuangan Islam diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penghapusan prinsip bunga dalam sistem finansial atau sistem keuangan Islam memiliki dampak makro yang signifikan, karena bukan hanya prinsip investasi langsung saja ya yang harus bebas dari bunga, tetapi prinsip investasi tak langsung juga harus bebas dari bunga. Begitu saudari Iman. Oh, oke Mbak Ika, terima kasih. Nampaknya paparannya sangat jelas sekali tentang pengertian dari keuangan Islam ya. Terima kasih. Dan Mbak Ika kan pasti yang namanya sistem keuangan Islam itu kan pasti ada ciri-cirinya kan. Tolong bisa kami tahu apa sajakah ciri-ciri dari sistem keuangan Islam itu sendiri? Ya, di sini saya sedikit memaparkan ciri-ciri sistem finansial Islam, yaitu satu, harta publik dalam sistem keuangan negara Islam adalah harta Allah. Yang kedua, Rasul adalah orang pertama yang melakukan praktik keuangan Islam. Yang ketiga, Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber yang mendasar bagi keuangan Islam. Yang keempat, sistem finansial Islam adalah sistem keuangan yang universal atau menyeluruh. Yang kelima, keuangan khusus dalam Islam menopang sistem keuangan negara Islam. Yang keenam, sistem keuangan Islam mengambil prinsip alokasi terhadap pelayanan sebagai sumber-sumber pendapatan negara. Yang ketujuh, sistem keuangan Islam ditandai dengan transparansi. Yang kedelapan, sistem keuangan negara Islam merupakan negara kebaikan. Dan yang terakhir, sistem keuangan Islam adalah modal toleransi umat Islam. Begitu saudara Iman. Oh, oke, terima kasih Mbak Ika. Oh, nampaknya ciri-cirinya pun begitu sangat melekat kepada agama ya untuk Ya. finansial Islam ini. Nah dan pastikan yang namanya sistem finansial atau sistem keuangan kan ini secara Islam ya, pastikan memiliki yang namanya peran dan tujuan sistem itu sendiri. Nah dan peran dan tujuan dari sistem keuangan Islam ini itu seperti apa ya Mbak Ika? Oh, tentu saja. Ini juga sangat berperan dalam perekonomian kita ya, karena peran utama dari sistem finansial atau sistem keuangan Islam adalah untuk menciptakan insentif untuk alokasi yang efisien atas keuangan dan sumber daya nyata untuk tujuan kompetisi. Sistem keuangan yang berfungsi dengan baik menaikkan investasi dengan mengidentifikasi dan mendanai kesempatan usaha yang baik. Kalau tujuan untuk sistem finansial itu, tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadilan sosial ekonomi, serta distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar, stabilitas nilai uang, dan mobilitas serta
investasi tabungan untuk pembangunan. Itu adalah peran dan tujuan sistem finansial keuangan Islam, Iman. Oke, terima kasih Mbak. Oh, nampaknya peran dari sistem keuangan Islam ini sangat bagus ya terhadap ekonomi untuk suatu negara. Dan pastikan yang namanya sistem itu kan muncul pasti kan atas dasar sesuatu atau atas dasar hal-hal yang membuat ide atau sistem ini muncul. Nah, coba Mbak Ika tolong jelaskan apa sih faktor yang melatar belakangi sehingga sistem keuangan Islam itu muncul. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengapa sih ada sistem finansial Islam gitu. Kenapa harus Islam? Apa yang latar belakangi? Di sini saya akan menjelaskan. Minimal ada 3 faktor yang melatar belakangi lahirnya finansial Islam nih. Yang pertama adalah religious ideologis. Mungkin kata-katanya agak susah ya, tapi di sini pengertiannya agak cukup universal nih. Jadi yang melatar belakangi lahirnya sistem finansial Islam yang pertama adalah religius ideologis. Religius ideologis adalah keinginan umat Islam untuk mengaplikasikan konsep-konsep sistem finansial Islam. Yang kedua, empiris pragmatis, di mana konsep dan praktik keuangan konvensional yang telah ada melanggar berbagai prinsip syariah, misalnya mengandung unsur riba, gahar, masyir. Maka dari itu muncullah sistem keuangan secara Islam dari pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dan yang ketiga adalah akademis idealis. Begitu Iman. Itu adalah faktor yang melatar belakangi lahirnya sistem finansial Islam. Oke, terima kasih Mbak Ika. Oh begitu, nampaknya ada 3 ya faktornya. Dan rata-rata itu memang sangat begitu harusnya adanya sistem keuangan Islam ini. Dan untuk selanjutnya kan pasti namanya sistem keuangan itu pasti mempunyai karakteristik. Misalnya kayak contoh atau pokoknya yang menyerupai yang bisa menandakan bahwa itu tuh sistem keuangan Islam itu kan pasti ada kan. Nah, karakteristik dari sistem keuangan Islam sendiri itu seperti apa sih Mbak sehingga sesuatu sistem itu bisa dikatakan sistem keuangan Islam gitu loh. Nah, selanjutnya adalah karakteristik sistem finansial atau sistem keuangan Islam. Di sini karakteristiknya itu ada 5 Man. Yang pertama itu nilai ketuhanan. Yang kedua, nilai dasar kepemilikan atau al-milkiyah. Yang ketiga, nilai keseimbangan. Yang keempat, nilai dasar persaudaraan dan kebersamaan. Dan yang kelima, peranan negara. Jadi, di sini karakteristik sistem finansial secara Islam, peranan negara juga harus dimiliki ya, Man. Oke, Mbak Ika, makasih. Berarti nama karakteristiknya cukup menarik ya dari sistem keuangan Islam itu sendiri. Di sini untuk yang terakhir kami minta penjelasan kepada Mbak Ika selaku narasumber kami, yaitu kan sistem finansial atau sistem keuangan secara Islam itu kan mungkin dari penjelasan tadi awal itu sangat bagus karena ini melekat kepada mayoritas di negara kita, negara Indonesia itu mayoritas Islam. Jadi kan bagaimana sih prinsip untuk mengelola keuangan kita ini secara Islam gitu Mbak Ika? Apakah ada? Oh, tentu saja Iman, tentu saja ada. Jadi di sini itu Islam juga mengatur segala hal ya. Jadi termasuk prinsip mengelola finansial secara Islam gitu. Ini juga untuk semua kalangan, entah itu untuk rumah tangga, entah itu untuk kita sebagai mahasiswa, itu secara umum. Jadi di sini ada 7 prinsip mengelola finansial secara Islam. Yang pertama adalah pendapatan. Islam itu mengajarkan pendapatan yang akan dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, minum yang akan kita konsumsi akan mengalir di dalam darah kita. Jadi usaha apapun yang Anda lakukan haruslah halal,
harus halal. Di sini digarisbawahi harus halal agar membawa berkah bagi keluarga dan terhindar dari muka Allah gitu Iman. Jadi pendapatan kita tuh harus halal. Usaha kita tuh harus halal, nggak boleh mencuri, nggak boleh eh, hasil dari yang lain gitu, yang ber yang memiliki tindakan negatif itu nggak boleh. Jadi kita itu harus memiliki pendapatan yang halal, seperti berdagang, seperti mengajar, seperti dan lain-lain lah ya. Terus yang kedua itu adalah pengeluaran. Pengeluaran di sini jangan sampai pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Tentu saja kalau pengeluaran di sini lebih besar dari pemasukan, kita nggak punya duit dong, mana? Aduh, pusing. Jadi pengeluaran ini harus sesuai dengan pemasukan. Jadi kita harus menyeimbangkan antara pemasukan dengan pengeluaran. Semisal pemasukan sebulan 500, pengeluarannya harus jangan lebih dari 500 dong. Sebisa mungkin juga harus ditabung. Semisal 20%-nya ditabung. Oh iya, Yang mereka. 20%-nya buat untuk kebutuhan pokok semisal. Jadi di sini pengeluaran itu tidak boleh lebih besar dari pemasukan gitu. Jadi Oh, ada kalanya Iman menabung, ada kalanya untuk memenuhi kebutuhan. Dan yang ketiga adalah perencanaan jangka panjang atau perencanaan finansial untuk hal yang diinginkan atau hal yang tak terduga. Semisal nih, Iman itu pengen haji nih pada tahun 2030 nih, maka Iman tuh harus memikirkan dari sekarang gitu loh, harus nabung, harus niatkan dari sekarang gitu. Terus yang keempat adalah asuransi. Apa sih asuransi itu? Asuransi adalah salah satu tindakan yang tepat untuk melindungi harta yang dimiliki dan anggota keluarga yang sakit. Misalnya Iman sakit nih, kan ada asuransi bisa membantu Iman gitu. Yang kelima adalah pengelolaan uang. Uang diharamkan dalam Islam adalah utang yang mengandung unsur riba. Semisal Iman eh, mau mau memiliki usaha gitu, terus minjem modalnya ke mana gitu, tapi mengandung unsur riba gitu, tapi ada unsur ribanya, ada unsur bunganya, itu di Islam itu adalah diharamkan. Dewasa ini banyak pilihan bank syariah yang menawarkan model usaha dengan sistem pengelolaan yang merujuk pada kaidah menurut hukum Islam. Nah, jadi di sini semisal Iman pengen bikin usaha tapi tidak punya modal, bisa minjem nih di bank syariah. Jadi itu tuh nggak ada bunganya gitu. Itu tuh utang yang tidak mengandung unsur riba. Terus yang keenam adalah investasi. Investasi dalam bentuk emas ataupun deposit ataupun saham adalah hal yang sah-sah saja untuk dilakukan. Terus yang ketujuh adalah zakat. Zakat itu penting loh, Man. Zakat itu bertujuan untuk menyucikan harta kita, harta yang sudah kita peroleh. Jadi Allah mewajibkan hambanya untuk mengeluarkan zakat setiap tahunnya gitu, Man. Itulah 7 prinsip mengelola finansial secara Islam. oke. Oh, nampaknya prinsip yang dikeluarkan oleh agama kita dengan melalui sistem keuangan Islam itu sangat baik sekali ya, akan mengatur hidup kita dengan baik dan mengatur perekonomian keluarga pun sangat indah terdengarnya, dan mungkin untuk dilakukan itu sangat penting. Oke, terima kasih Mbak Ika atas waktunya. Oke teman-teman, bisa kita simpulkan podcast kita hari ini atau materi kita hari ini, yaitu sistem keuangan Islam tadi adalah kan sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Peran utama dari sistem finansial atau sistem keuangan adalah untuk menciptakan insentif untuk alokasi yang efisien atas keuangan dan sumber daya nyata untuk tujuan yang kompetisi. Untuk apa? Untuk tujuan kompetisi. Iya. Dan sedangkan tujuan utama sistem finansial Islam adalah kesejahteraan ekonomi. Tadi kan pasti namanya tujuan dari sistem keuangan itu kan pasti mensejahterakan perekonomian, terus perluasan kesempatan kerja dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nah, seperti itu. Dan tadi juga dijelaskan begitu banyak, yaitu tentang
faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya sistem ini seperti religius ideologis, empiris pragmatis, dan akademis idealis. Dan tadi juga dijelaskan begitu jelas sekali tentang karakteristik tentang sistem keuangan Islam ini, yaitu ada nilai ketuhanan, nilai dasar kepemilikan, keseimbangan, nilai dasar persaudaraan dan kebersamaan, dan peranan negara. Dan prinsip-prinsip keuangan secara Islam ini juga tadi dijelaskan begitu jelas dan begitu bagus untuk kita lakukan di kehidupan sehari kita, yaitu seperti pendapatan, bagaimana kita mengelola pendapatan, kita harus mendapatkan uang atau uang yang kita dapatkan atau itu harus dari hasil yang halal. Itu tidak boleh menjual seperti miras atau narkoba, itu yang akan jatuh kepada uang yang tidak berkah atau menjadi haram. Dan ada tadi pengeluaran, yang namanya pengeluaran itu kan harus sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh dari keinginan yang baik ya. Jadi jadi pengeluaran kita harus lebih minim dari pendapatan yang kita dapat, karena kita harus menabung untuk masa tua kita, karena hidup itu tidak tahu kita sampai kapan. Dan yang tadi ada perencanaan jangka panjang, kita harus merencanakan sesuatu dalam segi keekonomian kehidupan kita juga. Terus tadi ada juga asuransi, kita harus mengasuransikan barang-barang yang penting atau apapun yang penting dalam hidup kita agar sudah ada jaminan kepada diri kita. Dan pengelolaan uang juga tadi sudah dijelaskan sangat jelas sekali, adanya investasi dan zakat. Oke, terima kasih Mbak Ika atas waktunya dan penjelasannya sangat jelas sekali tentang sistem keuangan secara Islam ya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh yang akan menonton video ini atau podcast kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.